RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Sahabat RCL, saat ini menuju Nandi. Kita lagi keliling-keliling lagi nih, cari potensi apa yang bisa kita informasikan ke kalian, sahabat RCL dan juga masyarakat Kabupaten Sukabumi. Dan di sebelah kiri nih, terima kasih ada Bapak atau Akang deh kayaknya. Karena Bapak juga belum terlalu tua banget kayaknya ya. Ada Kang Dian Maulana Yusuf atau biasa dipanggil Kang Dian. Beliau ini adalah salah satu bagian dari pelaku usaha, tepatnya itu UMKM Bolu Alam Jaya ya Pak ya. Kalau mungkin sebagian masyarakat Sukabumi udah tahu posisinya itu ada di Kecamatan Sukaraja maksudnya ya Pak ya. Kebun Pedes. Oh berarti maksudnya udah masuk ke Kebun Pedes ya? Iya. Kang Dian sehat hari ini? Terima kasih sudah mau jauh-jauh, jauh banget datangnya ke sini dan meluangkan waktu setelah beberapa kali sama si ibu sebenarnya ya, tapi ibunya nggak bisa hadir, tapi digantikan oleh bapak suami yang hadir gitu kan ya. Kalian boleh cerita sedikit nggak sih Bolu Alam Jaya tuh dari kapan supaya masyarakat tuh lebih tahu rincinya? Mungkin kalau orang tahunya cuma brandingnya aja ya Bolu Alam Jaya, tapi cerita di belakangnya seperti apa? Kalau secara historis branding sama waktu mulai saya itu ada dua hal yang berbeda. Karena ada pertanyaan kenapa nama bakery tapi Alam Jaya. Karena kan Alam Jaya itu dengan perusahaan misalnya air, kalau enggak toko bangunan atau hal lainnya. Jadi kita menggunakan Alam Jaya itu dikarenakan historis sebelumnya orang tua memiliki usaha di bidang proyek, kalau nggak CV pemborong itu dulu kan orang tua berbasiskan partai kuning yang identik kalau misalnya itu pasti akan mendapatkan proyek. Itu memiliki CV yang namanya Alam Jaya. Berjalannya waktu di beras, jual beli beras, punya pabrik kecil. Berjalannya waktu kalau dulu ada namanya warung telepon tuh. Oh iya. Kita punya beberapa unit kapal juga kerjasama sama Telkom. Berjalannya waktu jualan gas. Nah pada saat momentum di akhir sebelum 2000 itu 98 kan mulai krisis tuh. Di sana terjadi problematika karena orang tua ada penurunan pendapatan, tapi gadget yang namanya handphone kan udah mulai masuk, udah mulai ada persaingan. Terus karena merintislah secara manual atau tidak secara basic keilmuan yang terbatas membuat produk namanya Bolu Pisang. Nah dari sanalah 2000 itu kami menganggapnya kami itu lahir di tahun 2000 itu dari sana. Jadi Bolu Pisang itu awalnya hanya rumahan, industri rumahan dengan menggunakan alat seadanya dengan memanfaatkan konsumen atau kenalan atau rekanan yang sebelumnya sudah ada. Konsumen gas, konsumen beras, konsumen waternya itu rekanan juga di proyek. Alhamdulillah Allah memudahkan yang menurut kami tidak mungkin karena kami tidak memiliki basic usaha bakery atau patisserie, tapi pada luar sampai saat ini detik ini kami masih bisa bertahan di usia ke 24 mungkin ya. 24 itu 24 tahun ya Pak ya, nggak kerasa baru kemarin tahun 2000 kita kayaknya lika-likunya kan sudah banyak banget gitu kan ya. Tapi boleh cerita nggak sih dulu tuh posisinya memang sudah di situ yang toko sekarang atau dari mana dulu? Kita kalau misalnya ada yang tahu daerah kami, daerah Kebun Pedes Kampung Cimuncang itu ada satu unit rumah masuk daerah gang, kita marak di sana. Dengan alat yang seperti tadi, loyang, akademi oven dan lain-lainnya. Alhamdulillah kita yang tadinya di dalam gang menjadi di pinggir jalan dan memiliki dua outlet. Yang satu itu rintisannya Alam Jaya. Karena mungkin kita juga melihat perkembangan zaman, pasti ada titik jenuh namanya Bolu itu, karena Bolu itu akan meningkat penjualannya pada saat hari-hari besar, Najaban, Muludan, Idul Fitri, Idul Adha, ataupun ada kegiatan seremonial lainnya. Makanya terinisiatifkanlah di tahun 2010, itu 2010 atau 2015-an, mengeluarkan brand baru yaitu Bila Bakery, yang lebih fokusnya itu di varian selain Bolu. Karena kan kalau aneka Bolu itu udah pakalnya itu aneka Bolu Alam Jaya yang brand yang produk unggulannya itu adalah pisang itu. Nah, Bila Bakery ini lebih memperluas aneka pastry patisserie itu ada donat, ada ada donat dan lain-lain. Sungil aja. Berarti Bilal Bakery. Bilal Bakery itu ternyata bisa dibilang anak cabang dari Bolu Alam Jaya ini ya. Kalau misalnya bahasa sakernya kan sekarang lagi musim namanya usaha bikin grup tuh, grup keluarga, tapi
dalamnya berbagai macam jenis usaha. Nah, kita mungkin terinspirasi dari sana bagaimana kita masih di dunia perbakingan dengan brand berbeda tapi dengan produk yang berbeda juga. Nah, betul-betul. Jadi fokusnya tuh beda-beda gitu. Iya, tapi masih berbasiskan bakery. Nah, betul-betul. Cuma variannya aja Iya, mungkin. betul. Variannya mungkin. Kalau Alam Jaya itu lebih ke aneka ragam jenis-jenisan Bolu bolu itu dan pastry yang lainnya ada di Bilal Bakery. Iya. Tapi lokasinya masih sama ya? dempetan. Dempetan aja. Berarti memang nggak akan terlalu sulit ya. Iya, betul. Konsumen atau sahabat MCL masyarakat juga yang mau nyari Bilal Bakery juga nggak terlalu sulit karena memang posisinya masih sama. Iya. Kalau dari 2000 sampai 2024 ini berarti 24 tahun ya Iya. Pak ya. Bukunya pasti udah terasa banget manis Betul, pahitnya. Khususnya zaman COVID. Boleh ceritain nggak sih terkena imbas atau enggak? Kalau COVID, apalagi kita kan daerah kabupaten, saya khususnya daerah kabupaten juga perbatasan dengan kota dan juga masih di pinggiran. COVID itu suatu hal yang anggapnya menakutkan, tapi dianggap biasa-biasa aja. Karena apa? Momentum tadi saya bilang momentum Rajaban, Maulud, dan Idul Adha, Idul Fitri itu berjalan seperti biasa aja. Karena itulah titik-titik meningkatnya penjualan khususnya saya, kami. Momentum itu tidak ada perbedaan di tahun-tahun sebelumnya. Nah betul, sebenarnya lebih kalau untuk beberapa pelaku Untuk sebagian rekan-rekan saya ada yang terdampak cukup signifikan sampai tutup produksi ada. Betul. Tapi untuk Alhamdulillah enggak ya, alhamdulillah masih dikasih rezeki gitu kan ya. Tapi kalau boleh cerita, ini kayaknya dia tuh mau dilihatin dah, apa mau dimakan? Kan kalau yang bawah ini contohnya dari Bilal Bakery itu donat ya Pak ya, varian donat kang bagian ya, donat ini. Tapi selain donat ini, varian apa lagi bakery-nya kan? Kita ada roti. Kalau misalnya kekiniannya kita ada keromboloni, milk bus, dan juga bolen. Ada belasan varian gitu. Kalau dari bolu Alenjanya sendiri, mungkin sebagian orang udah tahu ya, khasnya brandnya itu bolu pisang. Tapi untuk tahun 2024 ini ada berapa macam varian kalau untuk di bolu? Kalau bolu kita masih memperkuat di bolu aja. Paling ada varian baru yang menggunakan gula aren itu, jadi ada bolu gula aren. Jadi kalau misalnya mainnya bolu itu nggak bakal jauh, biasanya bolu-bolu aja, cuman dimodifikasi bentuk, rasa, dan juga pasti ada topping filling yang kita modifikasi. Kalau basicnya sih bolu sama-sama aja pada dasarnya. Betul. Tergantung lidahnya aja gitu kan ya. Tapi pertanyaannya nggak usah ngebuka resepsi karena itu resep bagian dapur ya. Terjaminnya si konsumen dengan mengkonsumsi ini, jaminannya dari segi sertifikat, perizinan seperti apa? Kita alhamdulillah karena juga kita pernah dibina dan menjalani pembinaan dari Disperinda berkaitan dengan legalitas, sertifikat halal, masih namanya PIRT, kemudian juga pengikutan pelatihan HACCP atau nggak salah namanya itu HACCP. Terus kegiatan-kegiatan lainnya mengedukasi kita bagaimana walaupun kita produksi rumahan, tapi kualitas kita jangan asal-asalan. Bagaimana usaha yang kecil ini bisa berkelanjutan, jangan sampai mengecewakan konsumen yang malah bisa merusak nama baik perusahaan, apalagi nama baik wilayah yang sudah cukup terbanding dengan bolu pisangnya itu. Betul. Dan kayaknya kalau dilihat dari perjalanan 24 tahun gitu kan ya, dan juga perizinan yang udah pasti terjamin, kayaknya kualitasnya pun rasa semua terjamin ya. Insya Allah. Karena kami gini, yang kan ada yang mengharuskan membuat produk enak, ada yang produk layak. Enak itu belum tentu layak, karena menggunakan bahan baku yang bisa mungkin kita sebagai beragama apakah halal dan lain-lain. Nah kita makanya mengedepankan tuh makanan yang layak makan dan layak jual. Apalagi kan posisi saya itu perbatasan kota dan kabupaten. Terlalu mahal juga jangan, terlalu murah pasti menggunakan bahan yang tidak berkualitas. Nah makanya memadukan antara layak makan dan layak jual, layak beli itu hal yang cukup butuh effort, yang usaha yang butuh ini. Karena bagaimana contoh kasus kelombolani lah yang distandarisasi di kompetitor kita dijual 20-25, saya dijual 15.000. Justru di bawah standar. Bagaimana? Karena kan saya memikirkan saya menjual produk itu di wilayah yang menengah ke bawah gitu. Karena faktor tujuan target marketing saya itu menengah ke bawah, walaupun kualitas mungkin bisa dikonsumsi oleh menengah ke atas. Nah makanya itulah
ada apa sih research and development itu kita memantapkan bagaimana makanan ini layak makan, karena kalau enak kan variatif ya. Betul. Lidah saya, lidah akang, lidah tete itu beda-beda ya. Definisi enak itu seperti apa? Ada yang ke buttery atau ke milky atau ke soft atau padat dan lain-lain. Makanya kita layak makan dulu aja lah. Nah, dengan prosesnya penjualan nanti kan akan terakumulasi ini enak atau tidak itu dengan terlihatnya jumlah produk yang terbanyak yang dijual itu yang mana gitu. Nanti akan kita ada apa sih namanya, ada seleksi produk yang penjualannya tidak ada peningkatan dalam 1, 2, 3 bulan, berarti kami menganggapnya itu produk tidak layak makan dan tidak layak jual. Bukan berarti nggak enak ya, bukan tidak enak, bukan. Tapi mungkin tadi itu harganya terlalu mahal dan lain-lain. Mungkin rasanya juga tidak sesuai konsumen, gitu. nggak masuk di dalam konsumen. Nah, ngomong-ngomong soal best seller, kalau sejauh ini yang paling best sellernya di antara pastry kah atau bolu apa? Kalau di Alam Jaya, ya nomor 1 tetap bolu pisang. Karena itu kan menjadi trademarknya. Kalau kita mungkin punya mochi, kalau kita kan pionirnya itu Bu Oni, mau tidak mau itu kita Bu Oni itu pionirnya bolu pisang. Nah itu berdampak efeknya ke kita menjual bolu pisang itu menjadi ciri khasnya ketika ke Sukabumi ya. Salah satu varian itu adalah bolu pisang. Oleh pasti gitu ya. Kedua di Alam Jaya itu bolu gulungnya, ya bolu gulung. Yang ketiga itu karamel. Karamel itu apa sih namanya, itu sarmis semut ya. Kalau di Bila Bakery yang nomor 1 masih donat, menguasai masih donat. Keduanya itu ini ya, karena masih kekinian bolongnya sama milk bun-nya itu. Nah kita menjualnya di range harga 15 ribuan itu. Betul, jadi anak muda, orang tua pun pada mau gitu kan ya, ngikutin tren tapi dengan harga pasti kantong gitu kan ya. Tapi kalau udah ceritain ini apa ya? Nah kalau ini lagi belum dijual tapi masih meriset development. Mungkin kalau misalnya Bocimi kan artikulasinya itu adalah Bogor, Ciawi, Sukabumi. Karena sedikit saya berkegiatan di Bandung dan juga saya kelahiran Sukabumi, bagaimana mengkombin Bandung dan Sukabumi itu Bocimi juga. Bandungnya bolen, Sukabuminya mochi. Trademarknya itu apa sih? Nama jelasnya itu Sukabumi. Jadi bolen, mochi, Sukabumi ini belum layak jual karena masih kalau bahasanya uji coba lah. Karena kemarin yang pertama katanya kacangnya kurang lembut atau masih ada aroma kayak gimana, terus kulitnya. Jadi kalau ini ditampilkan sini itu untuk apa sih? Untuk minta nih caranya dari teteh, mungkin dari nanti rekan-rekan dari siapapun yang produk Bocimi ini karena gini secara branding udah bagus nih. Bocimi itu betul. Yang biasanya Sukabumi gitu kalau kan ya. misalnya Bocimi itu Bogor, Ciawi, Sukabumi, ini bolen, mochi, Sukabumi gitu. Tapi R&D-nya siapa nggak jadi masalah, mungkin merek itu akan di-copy paste oleh yang lain, nggak jadi masalah karena kan Bocimi itu milik umum ya. Nggak tahu kalau masih hak paten sudah milik seseorang, saya nggak tahu juga gitu. Tapi ini kan tujuannya di share di forum ini atau di tayangan ini untuk mengedukasi bagaimana kita membuat branding itu yang menstigmakan Sukabumi banget gitu kan ya. Betul. Bolen mochi Sukabumi. Nanti mungkin saya juga belum bisa membandingkan menjual produk ini, walaupun kemarin sudah berani, tapi masukan dari konsumen kan ininya kurang ini kurang itu. Ini pun masih dalam proses. Ternyata untuk mencari suatu produk itu betul waktu ya. Ada tahap-tahapnya sampai jadi gitu kan. Karena kan kerasa dan harga itu mesti balancing. Nah, betul. Saya bikin yang pernah enak tapi di harganya nggak kuat. Harganya 60. Saya targetnya itu dijualnya di harga 40, 30 gitu. Betul. Karena memang kalau masalah makanan itu kan benar-benar berkaitan langsung sama orang gitu kan, langsung habis gitu kan. Terus kalau dimakan langsung kena kritik juga gitu kan. Ada proses banget. Walaupun 24 tahun perjalanan tetap menciptakan sesuatu, ada prosesnya juga ya Kang ya. Terakhir kalau masalah harga, range-nya aja deh, dari berapa sampai berapa kalau di Alam Jaya itu kick yang paling kecil di harga 25 sampai yang agak high-nya itu di harga 55. Ada bolu gulung yang karamel itu. Kalau misalnya di Bilal yang paling bawahnya itu harga Rp6.000, ada roti kotlak isinya variatif, ada abon, ada smoked beef, ada coklat dan lain-lain. Yang high-nya itu paling di angka harga 50-an, itu berani sekali. Betul. Jadi tergantung maunya apa. Tapi menerima pesanan nggak berarti? Ada. Nanti mungkin kalau misalnya mau lebih update, pengen tahu jelas
betul nggak sih usaha ini ada gitu kan, kadang kan hanya cuma Betul. apa sih, kita ada Instagramnya Bilal Bakery, Facebooknya juga ada, nanti silakan di Follow aja. follow sambil di checking betul produknya bagaimana dan lain-lainnya. Kalau nomor HP boleh disebutin nggak nomornya untuk pemesanan? Boleh, ada nomor adminnya 0857 2402. Nanti bisa di adminnya di Edit ya, dilengkapi ya. Tapi berarti Kang Dian kayaknya udah cukup jelas ya, Iya. yang namanya Bolu Alam Jaya itu sebenarnya awalnya bukan, oh iya betul, bolunya pengen diliatin katanya nih, pengen diliatin atau pengen dibawa pulang. Bolunya kayaknya udah teruji ya, kayaknya Insya Allah. hampir semua masyarakat Kabupaten Sukabumi kayaknya karena memang posisinya tadi ya, Iya. dibilang kota juga agak mepet, tapi dibilang kabupaten juga nggak terlalu dingin banget gitu kan ya. Dari lokasi lengkapnya boleh disebutin nggak? Posisi kami itu ada di Kampung Cimuncang, RW 07, samping Masjid Jami Al Amsaria. Posisinya di bawah Terminal Sukareja, posisi sebelah kanan. Sebelah kanan itu udah jelas, di Google Maps juga ada ya, Ada. nggak susah buat nyari. Jadi kalau kalian sama RCL keluarganya ada yang datang dari Sukabumi, mau ke Sukabumi gitu kan ya, atau yang dari Sukabumi mau keluar kota, nggak usah jauh-jauh, Bolu Alam Jaya aja, karena sesuai tren zaman sekarang harus bisa mencintai UMKM dan juga produk-produk lokal. Kang Dian, terima kasih sudah mau diajak ngobrol hari ini, cerita-cerita tentang usaha Bolu Alam Jaya yang ternyata dulunya memang bukan dari bakery gitu kan ya, sampai akhirnya sekarang ternyata rezekinya di bakery yang di jalan sampai 24 tahun. Mudah-mudahan bisa sampai 40 tahun, 30 tahun, sampai tahun-tahun berikutnya ya Kang ya. Mudah-mudahan nanti di lain waktu juga kita bisa ketemu lagi. Ininya juga mudah-mudahan bisa ditinggalin sih ya. Kalau gitu sahabat RCL, Junadi yang bertugas dan juga kru yang bertugas di belakang layar, RCL kami ada bersama Anda.